Assalamualaikum teman-teman para pejuang, apa kabar kalian hari ini? Kita berkarlota lagi yuk. Semoga kalian sehat selalu ya, dan keluarga kita dihindari dari segala penyakit, amin. Terus yang sedang sakit semoga segera sembuh. Pokoknya yang belum dapat jodoh biar segera dapat jodoh ya. Amin. Terima kasih kakak udah mengklik channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe ya yang belum bergabung. Mana tahu nanti kita jadi banyak sahabat, jadi banyak, karena saya niatannya itu membuat channel YouTube tuh benar-benar untuk memperluas teman-teman gitu. Maaf ya, di belakang tuh ada jualan saya. Belum diangkut ke toko teman-teman karena lagi lockdown. Ini namanya Momo. Tuh. Momo teman-teman. Dia warnanya putih. Tuh, ini usia 2 bulan. Semua ekor anaknya si Inces itu, anak Inces kan ada 4. Ekornya itu semua panjang-panjang dan suamiku suka banget kalau kucing tuh ekornya panjang. Nah, ini namanya Momo kakak gitu. Paling manja. Oke teman-teman, seperti biasa aku hari ini aktivitasnya tadi cuma jualan live aja, terus habis itu pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah juga udah steril pokoknya semuanya ya, nggak jauh-jauh kok saya mah, dekat. Nah kemarin itu ada yang nge-WA kayak gini, Kak gitu kan, kalau mendidik anak dengan keras, dengan apa istilahnya, kekerasan ya, maksudnya kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu, nanti pas sudah gedenya dia jadi pendendam gak gitu. Oh iya teman-teman, jadi kalau misalnya ya itu yang saya rasakan sendiri, dia cenderung jadi anak pendendam karena hatinya itu jadi istilahnya tuh jadi super sensitif kayak gitu. Jadi dulu emang aku sangat merasakan itu ya, namanya juga sebagai anak ya, dan semua orang tua kan beda-beda cara mendidik anak-anaknya kayak gitu. Nah kak, udah nikah belum? Entah itu konsumen saya karena emang kebetulan saya jualan live tiap hari, saya banyak banget gitu WA yang masuk bertanya, kak udah menikah belum? Sudah kakak Salihah, alhamdulillah sudah menikah. Terus usia pernikahannya berapa tahun? Saya masih ibaratnya tumbuhan tuh usia toge kali ya, toge lebih cepat ya, usia ini dah jagung deh. Si jagung dipanen berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan, nah kayak gitulah, 4 bulan. Kok aku jadi ke bulan, tahun ya. Tapi kan sering kali orang bilang tuh, pernikahan aku mah masih seumuran toge gitu. Jadi maksudnya masih pendek teman-teman, baru 4 tahun. Masih panjang perjuangan saya, masih sangat panjang. Nah terus ada juga yang nanya, kak kalau udah nikah beda ya, apakah beda kehidupannya, apakah udah hilang misalnya kegalauan, apakah masalah kita semakin berkurang? Banyak yang nanya gitu. Jadi teman-teman kayak gini, aku nggak menggurui ya, apa yang aku rasakan aja. Kalau kita seorang perempuan, apalagi saya merantau, walaupun misalnya teman-teman gak merantau ya, kalau kita kemana-mana, namanya perempuan ya, banyak fitnah gitu. Kalau udah menikah kita gak akan ada fitnah lagi. Jadi emang selamatkanlah dirimu wahai para wanita ya dengan menikah gitu loh teman-teman. Kalau misalnya si doi ngajakinnya belum niat untuk menikah, ya ngapain, cari yang udah siap ya enggak. Dulu saya juga kayak gitu, cari yang udah siap, bahkan gak usah nyari ya, enggak sih.
dia datang sendiri kayak gitu, karena ya diantarkan Allah melalui doa gitu loh teman-teman. Kalau ada yang bilang seorang wanita keuntungannya kalau udah menikah yaitu jauh dari fitnah, karena yang namanya kalau kita seorang gadis gitu ya, kalau kemana-mana mungkin ada yang terlihat entah bersama siapa, padahal misalnya itu adalah saudaranya atau itu adalah adiknya. Lagi-lagi kan fitnah itu banyak gitu kan, walaupun ya sebenarnya yang dilihat orang itu tidak benar gitu ya. Ya untuk menghindarin itu, kalau udah menikah nggak ada lagi namanya fitnah-fitnah. Istilahnya nggak ada lagi orang-orang tuh berpikiran itu dia sama siapa ya, itu dia sama siapa ya gitu. Udah bebas lah kalian dari hal-hal itu. Nggak ada lagi yang ngomongin, nggak ada lagi yang berprasangka buruk misalnya. Karena dulu aku pernah juga merasakan itu gitu. Ya mungkin ketika itu aku belum paham dan aku belum hijrah juga gitu. Ya aku juga manusia lah ya teman-teman, kerap kali melakukan dosa gitu, dan kerap kali aku lupa untuk bertobat gitu. Jadi oh ya, jawaban yang tadi, kalau kalian berani menikah berarti kalian sudah berani membawa masalah baru, menerima masalah baru. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa menikah itu istilahnya akan jauh dari masalah, no, nggak akan, malah bisa jadi makin banyak ujiannya teman-teman. Pertama, kita baru mengenal suami kita masih belum terbiasa dengan kebiasaan dia, ya enggak, kita masih beradaptasi gitu dengan sikap dia gitu. Si suami kita juga sama seperti itu gitu. Kalau enggak pacaran tuh kan beda ya, maksudnya ya bener-bener perkenalan tuh setelah menikah gitu. Walaupun sebelum kita menikah kita kan mencari tempe, mencari tahu apakah si fulan calon kita ini orangnya seperti apa gitu. Kalau dulu saya mau nikah tuh saya nanya ke mertua saya, calon mertua dulu ya, sekarang jadi mertua. Saya bertanya seperti ini, Pak, apakah beliau ini orangnya suka temperamental? Itu yang pertama kali saya tanya. Saya ingat banget. Apakah orang ini yang pertama kali saya tanya, orang ini, maksudnya anak bapak ini temperamen gitu, temperamental, suka main tangan gitu. Suka ya gitu-gitulah, suka main tangan gitu. Karena kenapa? Yang pertama kali yang aku tanya adalah mungkin aku punya trauma tersendiri ketika aku waktu kecil sampai aku remaja. Ya hidup aku penuh dengan kekerasan gitu teman-teman. Ya itulah yang aku bilang tadi, didikan orang tua tuh beda-beda gitu. Aku nggak menyalahkan 100%, tapi jika aku dulu tahu bahwa itu salah gitu, aku bisa ngomong. Tapi dulu tuh aku nggak tahu gitu. Mungkin dengan pergaulan aku juga yang kurang membuat aku berpikir bahwa kekerasan tuh nggak boleh gitu. Padahal dikerasin itu fisiknya itu bukan karena kita ngelawan. Saya tuh dulu ya teman-teman ya, jadi anak tuh sangat nurut, baik, rajin, bukan muji juga ya, karena saya bukan anak yang bandel gitu dulu. Tapi tetap aja kalau misalnya kita nggak sengaja matahin sapu gitu, nggak sering kali tuh emang nggak sengaja gitu, karena bukan anak yang badung dulu saya. Saya dulu teman-teman, kalau kalian tahu ya, kelas 2 SD, kelas 1 SD saya udah nyunggi padi dari ladang melewati sungai. Itu berkarung-karung sampai leher saya sakit. Kalau saya mau masak harus ambil air ke sungai, kan gak ada kamar mandi kalau di hutan ya teman-teman ya. Kalau mau masak ambil kayu ke hutan. Itu berat-berat. Itu berat sampai kepala saya bener-bener peyang gitu. Tahu peyang nggak? Kalau mau masak ambil apa lagi? Ambil lauk, nyari dulu ke hutan gitu. Jadi saya udah terbiasa dengan kesusahan. Mungkin itu didikan juga supaya mungkin dulu saya tidak cengeng gitu. Ada plus minusnya lah ya semua orang tua ya. Tapi yang saya sayangkan adalah kekerasan
mau sejelek apapun anak, kekerasan fisik itu tidak disarankan, bukan tidak disarankan lagi, emang nggak boleh gitu ya, karena itu melukai hati anak sampai dia dewasa, sampai tua bahkan dia ingat perilaku orang tuanya itu. Nah itu yang saya tanyakan ke calon mertua saya. Alhamdulillah beliau bilang tidak pernah temperamen, tidak pernah ini gitu kan ya, baru gitu. Mungkin saya tuh masih trauma lah ya untuk jujur aja, ketika itu saya nikah tuh usia 27 tahun kayaknya dulu ya, udah kelamaan ya, udah ketuaan. 27 tahun tuh lebih teman-teman. Itu pun masih apa ya, masih takut-takut gitu ya, ketika di kampus yang namanya perempuan kan udah lulus gitu, terus ada beberapa laki-laki gitu yang udah siap menikah, adalah beberapa yang datang ke saya, asik ada ya ya ada yang beberapa datang gitu untuk ngajak menikah gitu, untuk taaruf, tapi seringkali saya tuh nggak berani, takut gitu, takut ya, wajar aja takut karena saya sejak kecil dikerasinnya itu sama keluarga gitu, keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, jadi saya takut sama laki-laki gitu. Lama-lama bahkan ketika guru ngaji saya bilang, kamu tuh perempuan gitu, nggak boleh kayak gitu menunda-nunda. Istilahnya kalau ada yang datang dan dia solid baik, kenapa enggak gitu, apalagi yang mau kamu tolak gitu kan. Sebenarnya bukan itu yang saya tolak gitu, maksudnya belum berani, ada ketakutan gitu loh teman. Makanya saya ketika saya nyampe di Bogor, saya tuh berazam banget, ya Allah aku nggak mau jadi orang temperamental, aku nggak mau, aku berubah. Bahkan ketika aku udah ngajar teman-teman, aku lulus wisuda itu aku langsung ngajar, alhamdulillah. Naluri keibuan kita keluar. Terus saya langsung mengazamkan ke hati bahwa saya nggak akan temperamen ke anak-anak ini, saya akan menyayangi mereka, saya akan memeluk mereka. Karena dulu aku nggak merasakan dipeluk gitu, nggak merasakan istilahnya dibelai, apalagi disayang, itu boro-boro tuh. Jadi ketika kita merasakan kepahitan di masa lalu, jangan sampai kepahitan itu kita ulangi lagi di masa depan kita gitu. Kesalahan orang kan yang sering kayak gitu, di keluarganya dulu di masa dia masih remaja, dia misalnya dilukai dan selalu dipukuli dengan kekerasan oleh keluarganya, ketika dia udah menikah dia lakukan pula kayak gitu ke istrinya gitu kan, atau kalau dia perempuan dia lakukan kayak gitu ke anak-anaknya gitu. Nah itu kalau kata saya tuh konyol gitu ya. Kalau kita merasakan masa lalu di masa lalu gitu dan dia sangat-sangat buruk, ya udah nggak usah dibawa-bawa ke masa depan kita gitu. Itu yang dulu saya camkan dalam hati gitu, biarlah gitu, yang lalu adalah masa lalu kecil saya. Ketika saya udah masuk Islam dan saya sudah mengajar, saya udah merantau, saya akan menginikan apa namanya istilahnya, menghindarkan sifat-sifat orang yang dulu ngedidik saya kayak gitu. Aku iniin azan di HP ku. Jadi teman-teman kayak gitu. Terus begitu dulu saya ya ketika nanya ke calon mertua saya apakah dia temperamen atau enggak gitu, karena saking takutnya gitu. Itu di HP aku karena emang di setel azan di situ. Terus apakah kalau kita udah menikah, ada orang kan ngiranya tuh, bukan hanya orang ya, dulu saya juga ngiranya gitu, kalau kita sudah menikah seolah-olah kita tuh bahagia terus, berbunga-bunga terus. Segini saya yang baru 4 tahun gitu, apalagi yang udah puluhan tahun, luar biasa mungkin perjuangannya ya. Nah justru kalau kita udah siap nikah berarti kita siap dengan masalah baru teman-teman, siap dengan masalah baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya teman-teman, tadi kita bereskan azan dulu. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau bagi yang jomblo-jomblo,
Kalau yang udah menikah pasti kalian tentunya lebih banyak lagi punya pengalaman pernikahan daripada saya gitu, yang masih baru ini baru 4 tahun mau jalan 5 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pernikahan itu tetap berbunga-bunga, itu salah teman-teman. Kita akan merasakan banyak-banyak perbedaan, tapi kenyamanan dan merasa dilindungi itu kita akan merasakan seperti itu gitu. Dan jujur saja saya dulu menikah sama suami saya ini, dan sebenarnya kami memiliki calon masing-masing gitu. Itulah namanya jodoh ya teman-teman, misterius ya, semua takdirnya sama Allah gitu. Kadang kita berpikir dan kita inginnya itu, awalnya keinginan kita menikah dengan seseorang, tapi kata Allah itu bukan terbaik untukmu, maka Allah berikan yang pantas untuk kita gitu. Itulah jodoh tadi mungkin gitu ya. Jadi dulu ketika saya pun dulu punya calon gitu, dan kami mau menikah gitu, dan sudah benar-benar dipikskan untuk menikah gitu. Tapi qadarullah, yang namanya hati, yang memiliki hati ini kan Allah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bilang misalnya kita berazam iya, dan tiba-tiba perasaan itu berubah, entahlah Allah yang membolak-balikan hati ya ketika kita diberikan satu pilihan gitu. Dan ternyata nggak jadi, qadarullah gitu. Dan beliau ini suami saya dulu sudah juga mau menikah, beliau juga udah punya calon gitu, tapi qadarullah calonnya itu meninggal. Dan ya alhamdulillah, astagfirullahaladzim, maksudnya calon beliau itu meninggal, innalillahi. Dan alhamdulillahnya batuk, alhamdulillahnya ketika itu ketika calon beliau meninggal dan saya juga udah apa istilahnya nggak jadi menikah dengan seseorang, tiba-tiba gitu ya, alhamdulillah kita dipertemukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya ya kadang kita berpikir, bahkan ketika pas lagi akad tuh mikir panjang, bener gak sih ini jadi suami gue gitu ya. Ya masih linglung gitu ya teman-teman ya. Itulah jodoh, saya baru merasakan bahwa jodoh itu misterius, itu benar-benar merasakan. Apa yang kita impi-impikan ya udah kita jaga, ternyata nggak jodoh gitu. Ternyata yang baru kenal berapa bulan gitu ya, atau bahkan kenal cuma berapa minggu, jadi suami istri gitu, jadi sah gitu ya dalam pernikahan, diikat dengan tali pernikahan. Alhamdulillah, itulah jodoh itu benar-benar misterius begitu teman-teman. Jadi dulu mertua saya dulu ya, yang perempuan tuh masih ada teman-teman. Kalau sekarang tuh tinggal babe aja yang laki-laki gitu. Terus mertua saya ini dulu sering banget ikut bazar gitu kan, sama kakak ipar saya juga suka ikut bazar, karena emang mereka juga dari kalangan pengusaha gitu, usaha-usaha coklat, pokoknya semua dicoba dah dengan oleh kakak ipar gitu dulu. Dan kami sering bertemu di sana gitu, sering bertemu di bazar itu, dan ya saling kenal gitu, saling kenal ya, sebatas kenal aja gitu teman-teman, nggak dekat gitu. Dan suatu saat yang namanya takdir ya, tahu-tahu yang yang menjadi calon kita adalah beliau juga gitu. Begitu teman-teman. Jadi ketika itu saya emang bersama suami saya ini, saya benar-benar di luar logika gitu. Kalau dipikirin logika ya gitu, kok bisa ya gitu nikahnya sama beliau gitu. Itulah takdir tadi ya, Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, bahwa dia adalah jodoh saya gitu. Dia dan kalian pun sama gitu. Ketika di luar sana misalnya udah bombardir, udah mati-matian ta'aruf dengan ini ikhtiar gitu, tapi kalau kata Allah nggak jodoh, nggak akan teman-teman. Walaupun udah susah payah rintangannya dijalanin gitu kan, kalau kata Allah
nggak jodoh ya enggak gitu. Itulah namanya kodok ya, takdir Allah gitu. Misalnya dia yang kenal baru seminggu 2 minggu itu, bahkan paling lama 1 bulan jadi nikah gitu, kayak jalan tol gitu, cepet banget. Hei, jangan dong. Ini loh, kalau si Helsinki makan dia tuh galak banget, nggak boleh dideketin sama Mixi. Jadi menurut saya itu dulu emang di antara beberapa pilihan sombong ya, bukan di antara, ya wajar lah ya kan kita untuk hidup bersama selamanya. Jadi mau nggak mau benar-benar lama gitu proses berpikirnya untuk memilih satu pasangan gitu. Tapi ketika saya sudah istiqoroh ditetapkannya itu, ya saya jalankan aja prosesnya, apa yang ditakdirkan Allah gitu. Kita menikah, kita akan siap, ada ujian ekonomi, ada ujian kesehatan, ada ujian perasaan, banyak banget yang akan dihadapi gitu. Termasuk saya ke depan gitu ya, yang masih seumur jagung ini gitu ya, masih panjang lagi prosesnya. Kita akan diuji perasaannya, sensitifnya gitu, diuji ekonominya, kuat apa enggak bertahan gitu, diuji juga ya kesehatan, apakah pasangan kita masih setia ketika kita ditimpa satu penyakit ya. Banyak deh teman-teman, ujiannya dengan mertua misalnya, ada ujiannya dengan saudara suami gitu kan. Banyak, semua kita yang udah punya keluarga punya masalah masing-masingnya enggak. Saya tahu betul semua kita punya masalah dan ujian masing-masing gitu. Tapi ya bagaimana kita menanggapi dan menyelesaikan masalah itu gitu. Kalau saya bersama suami cenderung menikmati proses pernikahan ini dengan ya walaupun mungkin awal-awal pernikahan itu tuh antara saya dan suami ujiannya sangat berat teman-teman. Berat sekali. Pertama ketika itu saya diponis astagfirullah, apa istilahnya, dibilang positif hipertiroid gitu ya, karena saya mengidap hipertiroid gitu ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya sekarang tuh semuanya udah kempes, hanya saja pencernaan saya tuh masih belum baik, sehingga kalau saya makan banyak pun saya nggak gemuk-gemuk gitu. Mungkin kalian bisa searching juga, orang yang pengidap hipertiroid itu dia emang susah banget gemuk gitu. Tapi dia ada 2 macam, ada juga yang hipotiroid. Kalau hipotiroid itu dia malah membengkak gitu, gemuk, tapi sebenarnya itu bukan daging tapi cairan gitu teman-teman. Nah itu saya ketika saya dinyatakan positif kena hipertiroid. Tiroid itu tuh dari turunan ya, setelah saya telusuri keluarga saya emang banyak beberapa generasi yang kena gitu, di antara satu angkatan gitu. Jadi angkatan sayalah yang kena gitu. Dan itu bukan penyakit menular teman-teman. Jadi tiroid itu hormon ya, jadi hormon itu error banget gitu. Nah dan teman-teman tahu nggak, ketika itu saya sedang hamil, saya tuh lagi check up tuh saya mempertanyakan ke dokter bagian bagian dalam gitu. Saya nanya kenapa ini saya bengkak gitu, leher gitu dulu ya, kalau sekarang sih enggak gitu. Mungkin kalau sekarang tuh saya tuh penyembuhan pencernaannya itu yang susah gitu. Dan itu tuh dokter bilang tes itu ya, T1 T2 gitu-gitulah ya, apakah nanti dia positif, cek darah dulu gitu. Saya tuh nggak ngerti sama sekali teman-teman, apaan tuh hipertiroid, saya nggak ngerti. Saya tuh dulu ya kalau sakit tuh demam tipes itu aja gitu. Saya pun kena tipes tuh dulu karena emang saya di kampus, apalah daya teman-teman, makan belinya di warung gitu kan, yang harganya murah 5 ribuan gitu ya, supaya bisa bertahan hidup. Dan mungkin nggak bersih juga gitu. Berawal dari situlah sering makan di warteg, jadi saya kena hipertiroid ketika kuliah gitu. Setelah itu setelah keluar hasilnya ternyata saya positif hipertiroid. Dan tahu nggak, ketika saya dicek, dokter saya bilang apa, bagian penyakit dalam, ibu nggak boleh hamil dulu ya. Apa yang terjadi?
saya sedang hamil ketika saya dicek, teman-teman. Itu usia pernikahan tahun pertama berat banget. Saya sedang hamil. Jadi yang dicek duluan ya, saya ketika cek cek darah gitu kan, positif atau negatif, saya nggak bilang nih ke dokter itu gitu kalau saya juga sedang hamil. Beliau bilang nggak boleh hamil dulu ya, karena ini bahaya, nanti anaknya prematur, nanti anaknya cacat, nanti anaknya bla 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 bla, atau keguguran, pendarahan secara spontan, banyak deh jeng gitu ya. Duh, aku tuh lagi hamil dok. Dokternya dengan muka merah sambil pucat gitu, karena emang orang yang kena hipertiroid yang udah positif disarankan dulu untuk tidak hamil dulu, teman-teman, karena emang rentan gitu, bayinya kasihan gitu, dia nanti akan kekurangan gizi walaupun emaknya banyak makan gitu. Dan dokternya bilang apa? Sebaiknya anaknya digugurkan saja demi kebaikan ibunya, karena mumpung janinnya baru usia sekian bulan, ketika itu baru 2 bulan, teman-teman. Hancur hati saya, teman, hancur sekali. Bagaimana rasanya bahwa saya itu sejak dahulu kala, saya tuh sayang banget yang namanya anak kecil. Sampai ketika saya ngajar, tahu nggak, itu murid-murid saya sering banget nginep di kosan saya, di rumah saya. Saya rawat, saya ini gitu, udah kayak anak sendiri, padahal itu anak orang gitu. Dan ketika itu aku udah positif hamil, alangkah senangnya aku, teman-teman, senang, terharu, bercampur baur, betapa bersyukurnya gitu. Ya Allah, saya emang dari dulu pengen banget ketika saya menikah nanti saya pengen punya anak, dan baru berapa bulan nikah alhamdulillah saya langsung hamil gitu. Dan semua dokter-dokter yang menangani saya itu nggak percaya kalau saya hamil, karena semua yang pengidap hipertiroid itu rata-rata ya, bukan semua, tapi hampir 80% itu nggak bisa hamil gitu, teman-teman. Dan ketika itu saya jadi saya tuh mau nikah, ketika saya fitting baju pengantin, saya tuh badannya tuh masih sekel gitu ya, masih berisi gitu, 62 kilo gitu. Tapi pas hari H-nya saya drop, padahal hati lagi senang-senang, udah mau menikah, lagi bahagia. Tiba-tiba berat badan saya seminggu turun 10 kilo. Bayangkan dong, dari 62 jadi 38, 36, 35, drop. Sampai kaget, yang menghias apa namanya? Yang ngerias saya ketika mau menikah gitu. Loh, kok kurus gini, Dok? Katanya kan. Kan orang Jawa ya. Nggak tahu Bu gitu. Tapi karena saya tiba-tiba kurus kan, teman saya merekomendasikan coba cek paru-paru, cek ini, nggak ada yang menyarankan cek hipertiroid gitu, karena emang mungkin awam banget. Dan ternyata kata dokter banyak yang orang kena hipertiroid dia nggak tahu ternyata dirinya itu kena gitu. Jadi ketika itu dokter menyarankan untuk digugurkan. Apa yang kita rasakan, teman-teman? Saya bilang enggak dok, enggak, insya Allah saya bisa, dan Allah nanti yang akan menolong anak saya ini, dan juga Allah yang akan menyelamatkan nyawa saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya di usia 3 bulan saya pendarahan hebat, itu darah bulat-bulat segar, teman-teman, terus saya panik, suami panik, dan saya langsung dilarikan gitu ya untuk dicek, langsung di USG apa yang terjadi gitu. Tahu nggak sih teman-teman, menunggu dipanggil oleh dokter itu darah tuh udah ser sampai ketika saya pengen pipis saya tahan banget karena takut banget gitu. Sampai ketika udah benar-benar nggak bisa nahan pipis, saya pipis, darah tuh plung ke WC itu, maaf ya, plung. Usia 3 bulan, pikiran saya adalah, ya Allah, apakah masih ada bayi dalam perut saya gitu, apakah masih ada kehidupan di dalam perut saya gitu. Dan ketika saya dipanggil gitu ya, alhamdulillah babynya jantungnya masih berdetak, tapi ada kayak luka gitu ya di bagian ari-arinya itu, tapi tidak diketahui karena apa gitu ya. Mungkin aku stres karena memikirkan bahwa aduh, aku udah positif hipertiroid nih, tapi ya Allah, aku juga dikasih
amanah nih gitu. Gimana sih teman-teman ketika kita Allah kasih ujian sebelah, Allah kasih kita rezeki gitu kan, yang kita tunggu-tunggu, pengen banget punya anak gitu, bingung gitu. Tapi saya qadarullah, hidup dan mati saya ada di tangan Allah. Saya percaya apa yang terbaik untuk saya ada di dalam takdir Allah gitu. Walaupun saya selalu kontrol, jadi dalam 1 minggu itu saya nggak hanya ke dokter kandungan teman-teman, saya juga ke dokter bagian penyakit dalam gitu. Dan kalau dokter itu ngecek tuh teman-teman, geleng-geleng kepala gitu. Dan benar saja ternyata, ya bukan benar saja ya, takdir Allah lagi, qadarullah gitu. Ketika usia 8 bulan ketuban saya pecah, dan ternyata usia 7 bulan 6 bulan bayi saya ukurannya sangat kecil. Saya udah ikhtiar makan es krim, makan apa yang manis-manis supaya berat badan anak saya itu bertambah gitu. Ternyata masih juga kecil. Sampai usia 8 bulan saya masih juga dikasih ujian. Akhirnya si Dedek lahir di usia 8 bulan teman-teman, dengan berat badan 1,7 kilo. Alangkah kecilnya, tapi kalau bagi Allah mudah. Allah hidupkan walaupun beratnya hanya 1 on, ya enggak, saya tetap aja, lagi-lagi hanya Allah yang penguat hati saya gitu. Jika itu lahirlah anak saya teman-teman. Alhamdulillah, lahir dia ke dunia dengan wajah cantik mirip ayahnya, dengan kulit putih seperti ibunya gitu ya. Alangkah bahagianya saya, sudah hilang semua gitu apa yang dokter bilang kamu gini-gini, kamu gini-gini, udah nggak saya pikirkan lagi, karena saya udah punya anak walaupun dia prematur. Yang kedua, saya juga stres. Pertama, orang yang kena hipertiroid itu teman, perasaannya itu berubah-ubah, mut-mutan. Nanti tiba-tiba dia semangat banget, tiba-tiba drop, terus tiba-tiba gampang marah, sensitif. Gimana caranya aku mengendalikan itu gitu ya, dengan susah payah. Ditambah aku baru melahirkan, anakku ini prematur, sangat-sangat super ketat bagi saya dan suami untuk menjaga anak ini gitu kan. Karena beda dengan anak normal dan dengan anak prematur gitu. Untungnya teman-teman, saya ditakdirkan diberikan suami yang luar biasa. Yang nyebokin saya berdarah-darah dia, yang nyuapin saya makan, yang mandiin saya, yang nyuci darah-darah di pakaian saya, ya dia yang mati-matian menjaga anak saya, bolak-balik terapi sana sini, dan akhirnya ending perjuangan kami di usia Dedek di usia 3 bulan. Jadi teman-teman, nama Facebook saya adalah Fatimah Kans Azara, adalah nama anak saya, yang ketika saat ini dia sudah jadi bidadari surga. Sekarang dia harusnya usianya 3,5 tahun. Alhamdulillah, saya masih mengingat banget bagaimana wajahnya. Dan ketika saya kangen, saya suka tahajud, ya Allah, mampirkan dia dalam mimpiku walaupun sekejap. Dalam beberapa semasa bertahun-tahun semenjak dia sudah di surga, saya memimpikannya selama 2 kali. Dia cantik, dia bening. Aduh, terobati kangennya teman-teman. Gimana sih kalau kita kangen tuh terus tiba-tiba Allah datangkan di mimpi kita walaupun sebentar gitu, sekejap gitu. Ya, bersyukur Allah tuh maha baik, tahu dia bagaimana mengobati rasa rindu umatnya. Ketika ending perjuangan saya itu adalah si Dedek usia 3 bulan. Itu tahun pertama pernikahan ya teman-teman ya. Dedek harus dirawat, napasnya sesak, dadanya naik. Terus dibawa ke rumah sakit, dirawat selama 9 hari. Di badannya sudah semua kabel-kabel teman-teman, kabel-kabel di mana-mana. Tahu nggak, naluriku sebagai ibu ya, entah mungkin dulu keimananku lagi futur. Aku bilang gini, ketika mungkin waktu itu keimananku lagi futur gitu ya, aku bilang, ya Allah, bila boleh digantikan gitu ya, hidupkan anakku, biar aku aja yang diambil ya Allah. Kayak gitulah yang namanya naluri ibu-ibu ya teman-teman ya. Kayak gitu, keluarlah batakku ya. Nah, qadarullah gitu ya, 9 hari dia di rumah sakit berjuang. Dan saya yakin bahwa
Allah sangat mengurangi rasa sakitnya untuk bayi yang tidak berdosa ya teman-teman ya. Saya hanya bisa lihat dia dari kaca, terpukul, hancur hati saya, hancur hati suami saya gitu. Hari ke-9 Dede akhirnya sudah kritis dan Mixi jangan nakku, Mixi turun loh. Ketika hari ke-9, oh iya bentar, selama perjuangan 9 hari di rumah sakit teman-teman, semua yang saya punya dari gadis, dari saya merantau sampai saya menikah udah saya jual. Semua yang suamiku punya juga udah kami jual. Kalian bayangkan biaya rumah sakit per hari 15 juta, belum ruangannya, belum obat, belum dokter ini, karena yang menangani ketika itu ada 5 dokter, bahkan kadang-kadang 7 dokter gitu. Jadi si Dede ini diperkirakannya itu adalah karena paru-paru gitu ya, jadi salah diagnosa juga. Endingnya setelah Dede sudah tiada, ternyata Dede punya kelainan jantungnya itu di sebelah kanan gitu teman-teman, dan tidak diketahui. Padahal ketika Dede lahir saya udah check up semua, minta di check up sama dokter apakah anak ini normal gitu kan, dari A sampai Z gitu. Tapi kata dokter itu ya anak ini normal semuanya gitu, nggak ada kelainan gitu. Ya alhamdulillah saya bawa bayi saya pulang ketika itu. Dan ya namanya juga takdir Allah ya teman-teman, mau kita gimana pun kalau kata Allah kembali diambil lagi ya diambil gitu. Itu kan bagian dari ujian saya dan suami gitu. Tahun pertama teman-teman, Dede 9 hari di rumah sakit menghabiskan hampir bahkan lebih dari 100 juta. Saya puntang-panting ke sana kemari, sudah nggak ada lagi yang saya punya teman-teman. Udah saya jual gitu, udah saya semuanya udah saya jadikan uang untuk membayar biaya rumah sakit Dede gitu. Dan saya berterima kasih banget kepada hamba-hamba Allah, teman-teman saya gitu, yang membantu saya tanpa saya minta ya gitu, yang membantu saya saat saya butuh gitu ya. Saya doakan mereka satu-satu ya Allah gitu ya, balaslah kebaikan mereka gitu yang tanpa pamrih gitu ya. Itu ujian berat sekali teman-teman. Di hari ke-9 Dede udah mau proses sakaratul maut dari jam 4. Bayangkan teman-teman, Dede sakaratul maut dari jam 4 sampai jam setengah 10 malam. Saya hanya bisa menangis, dan suami saya nyetel surat Ar-Rahman karena emang Dede Fatimah ini suka banget surat Ar-Rahman. Jadi kalau dia lagi rewel, suami saya setelah itu dia diem, dia ketawa. Kalau dia lagi sakit, kan gimana sih anak prematur itu teman-teman, ya Allah sedih deh gitu. Jadi ada orang bilang gini ke saya, kamu sih emaknya nggak bisa ngejaga, nggak bisa ngerawat, jadinya nggak bisa ngerawat anak prematur, jadinya dia mati gitu. Sakit hati teman-teman. Dia tidak tahu perjuangan saya 3 bulan, tidak, saya dan suami nggak tidur sama sekali. 3 bulan kami bolak-balik ke rumah sakit, ke tempat alternatif, semua kami jalanin gitu ya. Dia nggak tahu gitu, orang kayak gitu tuh cuma bisa ngomong doang, nggak tahu isinya gitu. Itu kadang-kadang maka saya pilih-pilih teman tuh kayak gitu, kalau sukanya menyakiti hati orang ya hus jauh-jauh lah gitu ya. Di hari ke-9 itu berat banget buat saya. Suami saya udah menguatkan. Di jam setengah 10 dokter datang sama saya, karena emang dokter melihat saya mungkin sangat terpukul. Dokter bilang, Bu, Ibu kayaknya harus ikhlas deh, kayaknya Ibu harus bisikin dulu deh ke telinga Dede. Duh, aku gak kuat. Soalnya kasihan Dedeknya, kayaknya batin ibunya dan dia itu nyatu banget gitu kan. Jadi mungkin akunya udah masih nggak bisa kehilangan dia gitu. Terus akhirnya saya bilang iya, saya masuk ke ruangan gitu ya. Aduh maaf ya, maaf. Aku tidak menyesal, tapi aku menikmati proses perjuanganku dengan suamiku gitu ya. Dan aku tidak merasa istilahnya menyesal. Aku bisa berjuang gitu ya, tapi Allah lebih sayang gitu. Saya bisikkan di jam setengah 10 lewat, saya bilang, maaf ya teman-teman berisik lagi hujan. Dede,
nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, kamu pergi aja, nanti tunggu gitu ya, tunggu mama sama papa di sana, kita kan ketemu lagi kok, mama janji kita kan ketemu lagi. Tahu gak sih, dokternya gitu ya, susternya itu nangis karena mungkin terbawa suasana, karena selama kami di sana kami sudah sangat kenal dan udah dekat gitu sama suster-susternya gitu ya. Saya bisikkan kayak gitu, nggak apa-apa nak, ayah papa dan mama ikhlas gitu, pergilah gitu ya. Pergilah, nanti kita akan ketemu lagi gitu. Tahu nggak teman-teman, hitungan detik tanpa dia narik napas kayak sekaratul maut gitu, cuma udah dia kembali. Itulah, kita nggak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini gitu, mau bayi mau udah tua, kalau kata Allah kembali. Yang menguatkan hati saya adalah ketika ayah angkat saya datang gitu ya ke rumah sakit bersama ibu angkat saya, mereka bilang begini, Mbak, tahu nggak Allah kenapa Dedek Fatimah tuh dipanggil sama Allah padahal dia baru lahir usia 3 bulan. Allah tuh ngomong, oh Dedek Fatimah udahlah nak, kita balik aja, kita kembali aja yuk sama saya, dunia ini terlalu berat, dunia ini terlalu panas, dunia ini membuat kamu nanti terlena, dunia ini buat ujian kamu semakin berat. Kata Allah tuh gitu, udahlah, saking sayangnya aku sama Fatimahku, kata Allah, biarlah kau nak kembali aja bersama aku. Kata-kata itu yang menguatkan hati gitu, bahwa aduh ya Allah gitu, begitukah. Dan kata beliau, bersyukurlah kamu punya tabungan yang mana tahu nanti bisa jadi jembatan untuk kalian berkumpul kembali di surga gitu. Ya itulah teman-teman yang menguatkan hati saya gitu. Jadi berat banget, mulai dari ekonomi gitu, segala macam saya harus pontang-panting gitu, suami saya juga gitu. Jadi kalau ada yang bilang pernikahan tanpa ujian itu bohong gitu. Tapi ketika kalian bisa suami istri melewati ujian itu sedikit demi sedikit dan mendapatkan kemenangan di endingnya, maksudnya kemenangan kesabaran, ya luar biasa gitu teman-teman. Udah ya teman-teman, lanjut nanti lagi ceritanya. Sebenarnya masih panjang tapi takut kepanjangan ya. Makasih udah nonton video saya. Jangan lupa di share dan di subscribe. Makasih banget. Assalamualaikum.